Bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mutmainah, mahasiswa pendidikan profesi guru dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Biologi. Kali ini saya akan menyampaikan tugas UTS seminar pendidikan profesi guru dengan topik jurnal refleksi. Nah, bahasan yang akan kita diskusikan yang pertama adalah review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar yang dipilih, analisis artefak pembelajaran dan juga pembelajaran bermakna atau good practices. Oke, yang pertama, ini adalah mata kuliah selama menempuh pendidikan di semester 1. Ada filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmennya efektif, proyek kepemimpinan, teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran, pengembangan kebugaran jasmani dan juga mata kuliah PPL 1. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu review pengalaman belajar pada mata kuliah filosofi pendidikan. Secara umum, pengalaman belajar yang saya pelajari adalah pendidikan itu harus bisa memerdekakan sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid tidak hanya dijejali materi, murid tidak lagi dijejali materi pembelajaran, tetapi guru harus bisa menjadi fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Kedua, poin pengalaman belajar yang saya peroleh adalah guru harus bisa berinovasi, memberikan contoh praktik baik yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. Beberapa contoh tersebut adalah pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor pengetahuannya secara luas, menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, dan memberikan pembelajaran serta asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Pengalaman belajar yang saya peroleh adalah pertama, guru harus memahami karakter peserta didik dengan baik dan tepat. Di sini kita belajar untuk merancang dan membuat instrumen profiling peserta didik, kemudian menerapkan instrumen tersebut dalam pelaksanaan PPL 1. Setelahnya, kita mengevaluasi dan merefleksikan sehingga dengan demikian kita bisa menciptakan pembelajaran yang baik. Kedua, guru harus dapat menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif berupa modul ajar kurikulum merdeka yang di dalamnya memuat beberapa komponen ya, mulai dari identitas sekolah, kemudian yang terpenting adalah kegiatan pembelajaran, asesmennya bagaimana, dan lain-lain. Pada mata kuliah selanjutnya yakni prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Nah, pengalaman belajar yang saya peroleh secara umum adalah guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini maksudnya guru bisa menggunakan multimetode, multimedia untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita juga belajar berbagai jenis dan juga bentuk assessment. Kita mengenal ada assessment as learning, assessment for learning, dan juga assessment of learning. Nah, porsi dari assessment as learning dan for learning dalam penerapannya atau dalam pelaksanaannya harus lebih banyak dilakukan daripada assessment of learning. Assessment as learning dan for learning ini merupakan assessment yang dilakukan selama pembelajaran itu berlangsung atau yang kita kenal dengan asesmen formatif. Contohnya adalah asesmen penilaian diri, kemudian penilaian diskusi atau kegiatan presentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan assessment of learning atau yang dikenal dengan assessment sumatif, nah assessment ini dilakukan pada akhir penyampaian materi pembelajaran. Kalau pada kurikulum K13 kita mengenalnya dengan PAT, PAS
atau PTS. Nah, ini kita mengenalnya dengan asesmen sumatif pada kurikulum Merdeka ya. Oke. Lanjut review pengalaman belajar pada mata kuliah proyek kepemimpinan 1. Pengalaman belajar yang saya peroleh adalah guru harus memiliki keterampilan leadership yang baik. Good leadership. Nah, keterampilan tersebut dilatihkan melalui kegiatan merancang, melaksanakan, mengevaluasi sebuah proyek dari mulai pembuatan proposal rencana kegiatan, merancang anggaran, menyusun kepanitiaan konsep dan rundown kegiatan, melakukan pemantauan terhadap proyek, evaluasi, dan membuat laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban. Lalu kita juga belajar bagaimana memetakan terhadap tantangan dan kekuatan pada sebuah komunitas sekolah melalui metode sustainability news dan inquiry apresiatif dengan strategi Bagja. Pada mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran, pengalaman belajar yang kita peroleh adalah kita dilatih untuk kreatif dalam mendesain atau memodifikasi media pembelajaran, khususnya media pembelajaran yang berbasis IT. Lalu kita dilatih untuk menggunakannya dalam pembelajaran di kelas pada saat PPL 1 nantinya. Nah, hal ini tentu dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman. Selanjutnya, pada mata kuliah pengembangan kebugaran jasmani, bahwa pengalaman belajar yang kita peroleh di sini adalah seorang guru itu harus menjadi sehat dan bugar. Karena pada dasarnya konsep sehat dan bugar ini sangatlah berbeda. Seseorang yang bugar, seseorang yang sehat belum bisa dikatakan sebagai seorang yang bugar. Namun seseorang yang bugar bisa dikatakan pasti orang tersebut sehat. Nah, hal ini sangat penting untuk mendukung profesi seorang guru, karena seorang guru itu memiliki tugas yang sangat banyak dan harus terselesaikan dengan baik. Kita juga belajar bagaimana konsep-konsep dan contoh-contoh olahraga yang melatih daya tahan tubuh dan juga kekuatan otot, dan kita juga difasilitasi oleh pihak kampus untuk melatih tubuh ini menjadi bugar melalui program senam di hari Jumat. Selanjutnya pada mata kuliah PPL 1. Nah, pengalaman belajar yang kita peroleh di sini adalah kita bisa mengaplikasikan konsep atau ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan melalui real dunia pendidikan, yakni di sekolah. Pada waktu itu saya ditempatkan atau ditugaskan di SMA Negeri 1 Taman. Lalu pengalaman belajar lain yang saya peroleh adalah guru harus berinovasi, membuat perangkat pembelajaran yang baik, mengenali manajemen lingkungan sekolah, bagaimana berinteraksi antar guru dan karyawan yang baik di lingkungan sekolah, dan lebih peka terhadap sesuatu di sekitar. Karenanya pada saat PPL 1 ini kita belajar tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan mengajar, tapi kita juga mengobservasi, melakukan asistensi mengajar, praktik pengajaran terbimbing, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita merefleksikan pengalaman belajar yang dipilih. Saya memilih mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif dengan topik yang tertera di tampilan slide. Mengapa? Karena mata kuliah ini tuh semua mata kuliah memang penting, termasuk juga mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini memberikan pengetahuan, acuan, pedoman, dan strategi dalam merancang, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, serta merefleksikan pembelajaran dan asesmen yang baik. Nah, saya memiliki cara dan strategi dalam mempelajarinya. Untuk caranya, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, kita mengeksplorasi konsep terlebih dahulu melalui baca dari berbagai sumber, kemudian demonstrasi kontekstual, kita berdiskusi dengan teman sejawat melalui forum kecil atau forum besar, dan kemudian elaborasi pemahaman, kita berdiskusi kembali dengan
difasilitasi media bersama dosen pengampu juga. Kemudian koneksi antar materi kita menghubungkan kembali konsep apa yang sudah kita peroleh dengan membuat karya, bisa berupa infografis atau poster dan lain sebagainya. Kemudian aksi nyata, kita membuat karya real, penerapan konsep yang bisa kita aplikasikan nantinya saat kegiatan PPL 1. Tuh. Nah, semua kegiatan atau cara mempelajari ini itu sudah terfasilitasi melalui media learning management system yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, strateginya bagaimana? Strateginya sharing dan diskusi, kemudian praktik langsung. Nah, praktik langsung ini strategi utama yang saya lakukan karena praktik langsung ini memberikan latihan real bagaimana kita menerapkan ilmu yang sudah kita peroleh, dan yang terlebih kita melakukan praktik langsung ini dengan kolaborasi teman sejauh. Nah, ini adalah analisis artefaknya. Kita membuat artefak. Sebenarnya banyak artefak yang kita buat, tapi kita pilih salah satu di masing-masing mata kuliah. Untuk artefak filosofi pendidikan ini, saya memilih pendidikan yang memerdekakan di abad 21 itu bagaimana. Nah, penyajiannya bisa dikatakan cukup informatif karena ini berupa real study case, memuat sharing tantangan yang terjadi, solusi yang dilakukan, dan perangkat pembelajaran yang digunakan. Nah, ini perangkat pembelajarannya nanti bisa diakses melalui link atau barcode yang sudah ditampilkan di slide. Untuk artefak pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya memilih profiling peserta didik karena instrumen profiling peserta didik di sini memuat beberapa aspek yang penilaiannya menggunakan rentangan skala 1 sampai 4. Nah, ini adalah instrumennya, bisa diakses melalui link atau scan barcode gitu ya. Namun, instrumen ini tidak bisa saya terapkan pada saat pelaksanaan PPL 1. Mengapa? Karena ada beberapa alasan atau kendala dari tim observer dan juga kendala dari segi waktu. Nah, saya berinisiatif untuk memodifikasinya dengan melakukan pembenahan atau modifikasi instrumen berbasis digital menggunakan aplikasi GIFORM dan menyederhanakan instrumennya menggunakan pilihan jawaban ya atau tidak. Lalu untuk memperkuat hasil profiling saya tersebut, saya melakukan wawancara dengan guru pamong atau guru bidang studi yang lain yang mengajar di kelas yang dimaksud. Nah, ini artefak dari prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Saya memilih artefak rancangan menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, saya menilai bahwa artefak ini bisa dikatakan representatif karena di dalam artefak ini memuat rancangan desain kelas yang sesuai dengan kondisi dan aktivitas kelas, disertai desain layout gambar berupa layout tata letak meja dan kursi. Itu disesuaikan dengan kegiatan aktivitas di kelas. Kalau kegiatan diskusi itu layout yang baik gimana? Kegiatan presentasi itu layout yang baik itu gimana? Semuanya dikembalikan ke guru yang bersangkutan. Nah, di artefak ini juga disertai dengan contoh desain hiasan kelas. Jadi guru juga punya peran untuk membantu peserta didik dalam menghias kelasnya, karena ibarat kata kelas itu harus bisa dijadikan sebagai rumah kedua oleh peserta didik. Dan yang ketiga, rancangan ini juga memuat cara-cara yang dapat dilakukan membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, ini adalah proyek kepemimpinan. Saya memilih artefak visi guru. Hal ini menarik karena ternyata guru juga harus memiliki visi yang jelas, dan untuk membuat visi itu maka guru harus memperhatikan karakteristik visi yang efektif itu gimana sih. Visi itu harus
jelas dicapai, realistis juga, sehingga guru itu bisa melakukan setiap pengerjaan tugas-tugasnya dengan semangat karena dia punya visi. Nah, ini selanjutnya artefak dari mata kuliah teknologi baru pembelajaran dan pengajaran. Saya memilih artefak pelaksanaan pembelajaran jauh berupa poster dan juga modul ajar. Di sini kita mengenal konsep PJJ itu seperti apa, kemudian media-media yang baik digunakan untuk PJJ, metode yang bagaimana, teknologi yang bagaimana, semuanya dicantumkan di dalam poster artefak ini. Lalu contoh modul ajarnya juga cukup menarik, akan tetapi dari segi kelengkapan komponen masih perlu diperbaiki, masih perlu dilengkapi seperti pencantuman daftar pustaka dan juga instrumen asesmen formatif serta sumatifnya. Nah, untuk pengembangan kebugaran jasmani, artefaknya berupa video. Nanti link videonya bisa diklik atau di scan barcode-nya. Di sini saya melakukan contoh gerakan yang melatih kekuatan otot dan juga melatih daya tahan tubuh. Nah, ini yang terakhir artefak dari PPL 1. Saya mencantumkan laporan observasi. Bagi saya ini penting karena mengenal dunia pendidikan itu tidak hanya sekadar mengajar di dalam kelas, tapi kita harus mengenali lingkungan sekolah itu bagaimana, manajemen sekolah itu bagaimana, sehingga ketika kita melakukan tugas utama kita sebagai guru, yakni mengajar, kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekolah yang ada dan berinovasi, juga memperhatikan karakteristik budaya, latar belakang ekonomi peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, terakhir, pembelajaran bermakna yang saya peroleh secara keseluruhan adalah seorang guru harus dapat merancang perangkat pembelajaran dan asesmen yang baik. Nah, saya di sini berkreasi untuk membuat modul ajar dengan model problem based learning dan instrumen-instrumen penilaian formatif ataupun sumatif. Karena itu, saya merancangnya dengan berkolaborasi, sharing dengan teman-teman apakah modul ajar ini masih ada yang perlu diperbaiki atau bisa dikatakan baik. Kedua, menggunakan apa yang telah dipelajari dengan mengaplikasikan pada konteks dunia pembelajaran sebenarnya. Lalu, kegiatan refleksi dan evaluasi juga menjadi sangat penting, menjadi pembelajaran bermakna, karena melalui kegiatan ini kita bisa memperbaiki untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya, Anissa Mutmainah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.